Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jopakur Anissa dengan nomor pokok mahasiswa 102220009 dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh Pak Operianto SEMSI di mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital yang berjudul Artificial Intelligence atau IA atau kecerdasan buatan. Sejarah kecerdasan buatan atau IA, tahun 1950-an, Alan Turing, seorang pionir IA dan ahli matematika Inggris, melakukan percobaan Turing atau Turing Test, yaitu sebuah komputer melalui terminalnya ditempatkan pada jarak jauh. Turing beranggapan bahwa mesin bisa cerdas seperti layaknya manusia. Di awal abad 20, seorang penemu Spanyol, Torres, membuat sebuah mesin yang dapat menskakmat raja lawannya dengan sebuah ratu dan raja. Pengertian IA atau kecerdasan buatan, Reed 1991, kecerdasan buatan adalah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dikerjakan manusia. Menurut Superman, 1991, kecerdasan buatan merupakan subbidang pengetahuan komputer yang khusus ditujukan untuk membuat software dan hardware yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia. Menurut Sri Kusuma Dewi 2003, kecerdasan buatan adalah salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dilakukan oleh manusia. Perbedaan IA. Yang pertama ada kecerdasan alam, yang kedua ada kecerdasan buatan. Kecerdasan alam cepat mengalami perubahan, yang kedua sangat sulit untuk direproduksi, yang ketiga lebih mahal karena harus mendatangkan seorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Kemudian kecerdasan buatan, yang pertama lebih permanen, yang kedua lebih murah, yang ketiga lebih mudah disebarkan, dan yang terakhir dapat mengeksekusi tugas tertentu lebih cepat. Aplikasi A. Yang pertama, sistem pakar. Di sini komputer digunakan sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar. Yang kedua, pengolahan bahasa alami. Dengan ini diharapkan user dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Yang ketiga, pengenalan ucapan. Diharapkan manusia dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan suara. Dan yang terakhir, robotika dan sistem sensor, computer vision, game playing, dan lain-lain. Tujuan kecerdasan buatan yang pertama, membuat mesin menjadi lebih pintar. Itu merupakan tujuan utama. Yang kedua, memahami apa itu kecerdasan, yaitu tujuan dari ilmiah. Yang terakhir, membuat mesin lebih bermanfaat, yaitu merupakan tujuan entrepreneurial. Perspektif EA. Yang pertama, dari perspektif kecerdasan, IA adalah bagaimana membuat mesin yang cerdas dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia. Yang kedua, dari perspektif bisnis. IA adalah sekelompok alat bantu yang berdaya guna dan metodologi yang menggunakan tool-tool tersebut guna menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Yang ketiga, dari perspektif pemrograman. IA termasuk di dalamnya adalah studi tentang pemrograman simbolik, pemecahan masalah, proses pencarian. Wilayah IA. Yang pertama, sistem pakar. Program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik atau menemukan. Yang kedua, jaringan saraf tiruan, yaitu jaringan ini mampu menemukan dan membedakan pola sehingga membuatnya amat berguna dalam bisnis. Yang ketiga, algoritme genetik, menerapkan proses yang terkuat yang selamat untuk memungkinkan para pemecah masalah agar menghasilkan solusi masalah yang semakin lebih baik. Yang terakhir, agen cerdas digunakan untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan komputer yang berulang-ulang. Konfigurasi sistem pakar. Yang pertama, antarmuka pengguna.
memungkinkan manajer untuk memasukkan instruksi dan informasi ke dalam sistem pakar yang menerima informasi dari sistem tersebut. Yang kedua, basis pengetahuan berisikan fakta yang mengembangkan masalah serta teknik penggambaran pengetahuan yang menjelaskan bagaimana fakta bersentuhan secara logis. Yang ketiga, mesin inferensi, bagian dari sistem pakar yang melakukan pemikiran dengan cara menggunakan isi basis pengetahuan dalam urutan tertentu. Yang terakhir, mesin pengembangan, digunakan untuk membuat sistem pakar. Ada dua pendekatan yang tersedia. Yang pertama bahasa pemrograman dan yang kedua kerangka sistem pakar. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.